Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Amma ba'du. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu Bapak Zul Fajri MPD. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berbicara seperti ini dan mempresentasikan tugas yang berjudul pemimpin dan fungsi-fungsi kepemimpinan. Baik, dalam pembahasan mengenai pemimpin dan fungsi-fungsi kepemimpinan, yaitu kepemimpinan memainkan peran yang sangat vital dalam kesuksesan suatu organisasi. Pemimpin bukan hanya bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan waktu, tetapi juga berperan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian berbagai aspek operasional. Berbagai tipe pemimpin seperti pemimpin otoriter, partisipatif, dan transformasional memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Setiap tipe pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat mempengaruhi dinamika tim dan hasil kerja. Selain itu, fungsi-fungsi kepemimpinan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta tim pengembangan merupakan elemen kunci yang harus dikuasai oleh setiap pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Kepemimpinan yang baik tidak hanya fokus pada pencapaian hasil jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan anggota tim dan penciptaan lingkungan kerja yang positif. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan situasi dan karakter anggota tim, sehingga dapat meningkatkan kinerja tim dan organisasi secara keseluruhan. Baiklah, berdasarkan pembahasan yang di atas, di sini kami juga dapat memberikan beberapa saran yang dapat diterapkan mungkin untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Berikut adalah saran-sarannya. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Organisasi sebaiknya menyediakan program pelatihan kepemimpinan yang berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan manajerial dan interpersonal pemimpin. Hal ini akan membantu pemimpin memahami berbagai tipe kepemimpinan dan fungsinya, serta cara menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Yang kedua adalah mendorong partisipasi anggota tim. Jadi pemimpin harus lebih terbuka terhadap masukan dan ide dari anggota tim. Dengan melibatkan waktu dalam pengambilan keputusan, pemimpin dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen, serta menciptakan suasana kerja yang lebih kolaboratif. Yang ketiga, yaitu fokus pada pengembangan individu. Pemimpin perlu memberikan perhatian lebih pada pengembangan keterampilan dan potensi anggota tim, yaitu memberikan pelatihan, mentoring, dan kesempatan untuk belajar akan membantu meningkatkan kinerja individu dan tim secara keseluruhan. Yang keempat, yaitu evaluasi dan umpan balik. Pemimpin harus secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja tim dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini sangatlah penting untuk
mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa tim tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan. 5. Fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan. Pemimpin juga perlu mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan karakter anggota tim. Fleksibilitas ini akan membantu pemimpin lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam dinamika tim. Dengan menerapkan sarana di atas, organisasi dapat memperkuat fungsi kepemimpinan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, inovatif, dan harmonis. Selain daripada yang dijelaskan di atas, karakteristik pemimpin yang efektif juga diperlukan, karena itu adalah salah satu kunci untuk membedakan pemimpin yang berkualitas. Yang pertama yaitu komunikasi yang baik. Pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan masukan dari orang lain. Yang kedua yaitu keputusan yang tepat. Pemimpin harus membuat keputusan berdasarkan data dan intuisi yang seimbang. Yang ketiga yaitu integritas. Pemimpin juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika, terutama adab. Yang kelima yaitu visi yang jelas. Pemimpin juga menetapkan tujuan dan arah yang jelas untuk organisasi tersebut. Yang kelima, pemecahan masalah. Pemimpin harus bisa menyelesaikan atau memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan menemukan situasi yang efektif. Salah satu fungsi yang harus dimiliki kepemimpinan adalah pengarahan sebagai kunci untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Itu dari arahan tugas sehari-hari, menetapkan prioritas, umpan balik. Arahan atau tugas sehari-hari yaitu memberikan arahan yang jelas untuk tugas yang harus diselesaikan setiap harinya. Menetapkan prioritas, itu menentukan prioritas pekerjaan dan tingkat waktu untuk memastikan efisien. Yang ketiga itu umpan balik, menilai kinerja tim dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan. Fungsi yang selanjutnya adalah motivasi. Jadi seorang pemimpin harus memiliki motivasi sebagai kunci kinerja dan komitmennya karyawan. Yang pertama, penghargaan dan pengakuan. Pemimpin harus memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Pemimpin harus menyediakan kesempatan pelatihan, membantu karyawan untuk berkembang dan merasa lebih berharga. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pemimpin juga harus menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan mendukung, dapat meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang kelima yaitu studi kasus perusahaan XYZ. Penggunaan sistem penghargaan di perusahaan XYZ meningkatkan produktivitas sebesar 20%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk sebelum mengakhiri presentasi saya, di sini ada beberapa kesimpulan yang harus kita ingat. Pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan inovatif. Yang pertama itu keterampilan komunikasi, mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kolaborasi dalam tim. Yang kedua itu pelatihan kepemimpinan, melakukan pelatihan kepemimpinan secara berkala untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Yang ketiga yaitu budaya inovasi, mendorong budaya inovasi dan partisipasi dalam organisasi untuk menciptakan solusi baru. Baik, terima kasih.
Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah dalam kalimat ataupun kata-kata saya mohon maaf, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.